Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan fikih siyasah di dalam sistematika hukum Islam. Sebelum masuk pembahasan tentang kedudukan fikih siyasah di dalam hukum Islam, maka perlulah untuk mengetahui terlebih dahulu sistematika hukum Islam itu sendiri. Maka akan dapat dipahami kedudukan fikih siyasah di dalam sistematika hukum Islam. Menurut Dr. Andus Wahbah Al-Juhaili, salah satu dari keistimewaan hukum Islam ini selalu dikaitkan atau dihubungkan dengan 3 perkara penting bagi manusia. Pertama, hubungan manusia dengan Tuhannya. Kedua, hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Tiga, hubungan manusia dengan masyarakat sosial. Dikarenakan hukum Islam diperuntukkan untuk dunia dan akhirat, agama dan negara. Maka dari itu hukum-hukum pokok Islam semuanya berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak, dan muamalat agar dapat melaksanakan sesuatu yang wajib atau harus dilakukan, serta tidak melupakan kewajiban mendekatkan diri kepada Allah. Dapat memenuhi peruntukan tersebut, maka hukum Islam atau yang juga disebut fikih, yang mana dalam hal ini berhubungan dengan apa yang keluar dari seorang mukallaf. Dari segi ucapan dan perkataan, itu meliputi 2 perkara pokok. Yang pertama, fikih ibadah. Kedua, fikih muamalat. Dari pembagian ini, maka Dr. Andus Wahbah Al-Juhaili membagi hukum muamalah kepada beberapa hukum yang sifatnya berbeda. Ini dikarenakan fikih muamalat ini sangat luas pembagiannya sebagai yang pertama, hukum yang berhubungan dengan keadaan manusia. Kedua, hukum kebendaan. Ketiga, hukum jinayah. Keempat, hukum acara perdata atau pidana. Kelima, hukum dusturiyah. Keenam, hukum pemerintahan. 7, hukum perekonomian dan keuangan. Dan yang kedelapan, akhlak dan adab. Dari itu, kalau dibandingkan antara definisi yang dimiliki fikih siyasah seperti yang dijelaskan sebelumnya, maka dapat dimasukkan fikih siyasah di dalam fikih muamalat secara arti luas. Di sistematika hukum Islam seluruhnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa fikih siyasah memainkan peranan penting di dalam hukum Islam. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fikih siyasah mempunyai kedudukan penting dan yang strategis dalam masyarakat Islam dalam memikirkan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik. Pemerintah jelas memerlukan fikih siyasah karena kebijakan politik boleh jadi umat Islam akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. Fikih siyasah dapat diibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting, dahan, dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati umat Islam. Jadi itulah sedikit penjelasan tentang kedudukan fikih siyasah di dalam sistematika hukum Islam. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.